Ayo. Ayo kita lihat. Bukan gua bagus. Ayo, dim sekali. Hari ini gue mau latihan golf, tapi sebelum berangkat seperti biasa gue pakai ini Masculine 2-in-1 Body Lotion dari MS Golf for Men. Jadi gue tetap percaya diri walaupun panas-panasan. Ini tadi udah gue olesin semua. Kalian gimana? Udah ada yang jadi bagian dari pasukan Berani Wangi belum? Kalian wajib banget pakai ini biar tetap pede kita kalau panas-panasan. Oke, sekarang gue mau ganti baju dulu buat main golfnya. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu itu gue lagi rajin banget latihan golf. Cuman gara-gara waktu itu Jimny Challenge akhirnya kepotong, gue jadi nggak latihan lagi. Dan sempat beberapa bulan skip. Nah, kemarin gue baru beli stick golf baru. Jadi gue ada tambahan semangat lagi buat mulai latihan lagi. Karena gue emang pengen banget sampai bisa turun ke lapangan. Sekarang masih newbie banget. Di dalam udah ada Alit dari Main Golf View. Kita bakal main bareng. Ada Dendi Mas juga. Kita masuk ke dalam sekarang. Gue nggak sabar nih pakai stick baru ini. Wah, jadi juga datang, kira lu nggak jadi. Oke. Alit, Yes. ini Alit dari Main Golf View dan situ ada Dimas. Gua nggak mau mukul dulu. Ayo, ayo kita lihat. Bukan gua bagus. Ayo, dim sekali. Jadi Jangan gimana banyak. kabar Lid? Udah lama Mukul nggak dulu lah. Iya, itu kalau jelek nggak gue masukin, kalau jelek nggak gue masukin. Nggak. Serius. Udah lanjut aja dulu. Tadi ada Rivi B, Hey. terus lagi lah. Jadi ini Lid, kita kan udah lama banget nih nggak main nih. Yo, Cuman gue iya, pikir bener. gue sekalian mau ngevlogin, sama kan lo kan visi misi lo pengen banyak orang mau main golf. Oh, pasti dong, Nah, jelas. gue juga karena gue lagi rajin main golf, gue juga pengen yang nonton tahu sebenarnya golf itu tidak seribet yang kita bayangkan. Betul sekali, dan ini it's everyone's game sebetulnya ya. Semua orang bisa memainkan olahraga ini sebetulnya begitu. Karena kalau dulu kan kayaknya golf itu identik sama orang kaya yang main golf gitu kan. Dan eksklusif banget Dan kan. eksklusif banget. Sementara sekarang udah banyak banget driving golf di mana-mana Betul. dan juga harganya udah nggak semahal dulu ya. Betul. Jadi harusnya lebih gampang buat dimainin. Nah, berhubung kemarin Alit ini yang bantuin gue juga buat nyari stick barunya. Gue menyarankan lah, supaya nggak salah pilih, karena kan opsinya banyak banget nih. Opsinya banyak banget. Jadi kalau misalkan lu sebagai pemula salah milih opsi stick, bisa jadi seakan-akan lu kayak nggak bisa mukul, padahal ternyata sticknya kesusahan. Oke, buat pemula, lo merekomendasikan stick kemarin yang beratnya itu sekitar 80 gram ya? Yes. Itu kenapa? Untuk normalnya laki-laki ya. Itu kenapa? Karena gini, karena 60 sampai 80 gram lah. Karena bisa dibilang itu shaft yang beratnya tuh lebih light, Ideal. lebih ringan. Kalau misalkan pemula itu kan swing speednya belum kebentuk banget, Oke. belum jadi kayak pemain-pemain yang udah bisa mukul jedar-jedar kan. Nah, dengan shaft yang lebih ringan, si pemukul short hitter ini bisa ketolong sama shaft yang lebih ringan dan lebih lentur. Tapi bedanya apa? Kalau misalnya terlalu ringan, efeknya apa? Kalau terlalu ringan kayak buat gua, kalau terlalu ringan bolanya tuh terbang, tapi inkonsistensinya tinggi banget. Kalau terlalu berat? Kalau terlalu berat untuk bisa mukul solid susah. Karena kita ibaratnya belum terbiasa, udah shaft dapet yang kita berat ya. nggak nampung istilahnya kalau istilah gue ya. Kekuatan tangan kita nggak cukup buat make itu stick Berarti rekomendasi lo untuk pemula yang baru mulai sekitar 60-80 gram. untuk shaft. Nah, untuk klubnya sendiri saran gue adalah, masih diplastikin guys. Kan baru kita beli kemarin. Ini adalah contoh klub yang bagus buat beginner. Oke. Biasanya ada OS tuh oversize. Oke. Oversize dalam artian secara head ini overall lebih besar daripada klub-klub umumnya lah ya. Sole-nya lebih lebar. Basically, gue nggak bakal ngomong terlalu teknis. Klub yang seperti ini akan membantu mempermudah kalian yang beginner untuk bisa nerbangin bola. Karena kan sering nggak kena juga kalau Yes. baru mulai kan. Boleh, Dendi Mas? Jangan dibandingin tolong. Tipis Ini baru sekali, ngambil kan? kemarin. Ini tipis sekali kan? Ini terlepas dari baru atau lama, sebetulnya yang lama pun ada stick yang nggak setipis ini, ada yang lebih tebal juga. Nah, kalau semakin tipis, untuk bisa dapetin bolanya tuh, kalau kita di golf bilangnya tidak forgiving. Ini lebih forgiving. Oke. Forgiveness-nya jauh lebih tinggi. Terus ya ini dia, biasanya ininya lebih lebar lah ya. Jadi kalau misalkan lu miss hit ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tuh masih lebih forgiving. Oke, Lid. Yes. Ini kan stick itu banyak banget ya Ya. nomornya. Bedanya apa sih ini nomor-nomor di stick ini? Pada dasarnya sederhananya adalah makin kecil nomor, makin panjang shaftnya. Startnya dari, coba ya, kita coba Kalau dari compare nomor 5 sama Oke. nomor 8. Boleh? Ya 9 deh. 9 itu yang Nah itu. ini ya? Oke, Nah, 5 sama 9. ini panjangnya beda. Oke. Semakin besar nomornya, Hmm.
loft-nya, sudutnya semakin besar, Oke. shaft-nya semakin pendek. Logikanya adalah ini bisa memukul lebih tinggi tapi lebih pendek jaraknya daripada ini. Tapi ini terbangnya lebih tinggi. Yes, Kalau- karena kan sudutnya lebih besar. Oke, kalau yang nomor 5? Lebih rendah terbang bolanya, tapi lebih jauh. Cuma, balik lagi ya, yang harus Oke. digarisbawahi adalah itu kalau kalian sudah mulai konsisten bisa mukul. Untuk pemula kalau baru belajar pakainya nomor berapa? Kalau gue saranin pitching 8, 9 sampai 7. Mentok di 7. Pitching itu sebenarnya nomor berapa? Pitching itu kayak 10. Jadi di bawahnya 9. Oh, ini Habis 9, 10 gitu. Kalau Sen S, tuh 11 lah. Bisa dikatakan seperti itulah. sen ini tapi nggak bisa dipakai buat latihan. Sebetulnya bisa. Tapi Sen. lebih ideal pakai pitching aja. Kenapa ada sen kan kalau di golf ada rintangan bangkar tuh yang pasir-pasir. Iya, Nah, kalau di pasir tuh biasanya kan kita ada cekungan gitu. Supaya bolanya bisa naik, jadi kita butuh sudut stick yang lebih lebar, lebih terbuka. Gitu aja sih sebetulnya. Kalau misalnya driver itu berarti nomor berapa harusnya itu? Kira-kira Driver satu. itu ya kalau zaman istilah driver tuh selama gue main golf ya itu mungkin adanya baru di tahun-tahun 2000-an. Oh, baru. Dulu itu namanya wood 1. Nah, kenapa namanya wood? Karena dulu driver itu wood itu terbuat dari wood. Oh, dari kayu. Dari kayu. Kayu Oke. solid gitu. Bahkan gue aja nggak sempet ngerasain era main pakai wood. Karena itu zaman bapak-bapak kita zaman dulu. Itu 80-an early 90s tuh udah bergeser Tapi- ke titanium lah apalah. Ya, tapi kenapa kemarin kita beli stick rata-rata pilihannya itu startnya itu dari nomor 5 atau dari nomor 6? Emang 432 itu nggak kepake? Jadi biasanya pas udah masuk 432 itu udah ketengan belinya, Rif. Oh. Tergantung preferensi lu. Oke. Karena ada lagi sebetulnya sekarang long iron itu udah mulai jarang digunakan. Ada istilahnya rescue Oke. hybrid. Nah masalahnya gue nggak bawa bag gue, jadi gue nggak bisa tunjukin. Jadi nanti mungkin bisa di Google hybrid golf club atau rescue golf club. Ntar bisa kasih gambarnya. Oke. Buat kasih gambaran bahwa abis long iron 5, 4-3-nya tuh digantikan dengan rescue. Oke, itu terlalu teknis. Kita yang simpel aja ya. Berarti kita latihan sekarang pakai pitching. Gampangnya gini aja. Oke. Kelihatan pakai pitching. Elemen yang paling penting dari golf adalah ini, putter. Putter ya. Ini buat pas terakhir mau Buat yang masukin di ke green, ballnya ya. mau masuk lubang. Ya, itu Oke. kan nggak perlu terbang-terbang, tinggal digulirin doang kan. Udah, Ini kita buka ya. buka dong. Boxing. Dim, sini dong, lu ngapain kabur? Lu udah sejago apa, Dim? Udahlah, lo aja deh. Apa? Nggak sengaja gue lebih jago dari lo lah. Pasti. Gue sangat amat tidak jago, gue baru mau Nggak sih, belajar. gue bluffing doang sih sebenarnya barusan. Ya, jaga serius lagi. Oke, Lid, cara memegang stick golf seperti apa? Oke, jadi sebetulnya gua mundurin dikit. Oke, boleh. Di golf itu ada dua komponen utama menurut gue yang paling penting. Kalau lu mau start main golf adalah cara memegang dan cara kuda-kuda. Kalau di Kuda-kuda. golf itu istilahnya stance. Oke. Cara megang dulu ya. Jadi kalau di klub ini patokan lurusnya ini ada tulisan nih. Bentar, baru main. Gue main lebih duluan dari lu ya. Nggak usah Gue bohong. baru beli stick. Oke. Tangan kiri di atas, tangan bawah, tangan kanan di bawah. Itu intinya. Oke. Intinya adalah jangan taruh di telapak, tapi Jangan taruh di taruhnya telapak. di Jari. Ini istilahnya apa sih nih? Ruas-ruas jari Ruas loh. jari, oke. Oke. Tutup. Ini taruhnya di sini. Ya. Terus ditutup. Nah, ini kan akan membentuk kalau kita di golf bilangnya ini sudut V, ya Oke. kan? Sudut V ini harus menghadap ke bahu kanan kita. Ini teorinya ya. Oke, berarti ini sudutnya V. V-nya ini seperti panah menghadap ke garis kanan. bahu kita. Oke. Yang kedua, kita naikin ke atas, tangan kanan. Paling umum orang menggenggam seperti ini. Oke. Seperti kayak megang biasa aja kan. Which itu sebenarnya normal aja. Namanya baseball grip, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti tangan kanannya akan lebih dominan daripada tangan kiri. Sedangkan kalau di golf konsepnya, kalau lu mukul kanan, yang mesti nyabet tangan kiri. Oke. Kalau kanannya dominan, ini kan jadi setir bola lu ke kanan ke kiri. Makanya ini ada salah satu grip yang gua anjurkan ke lo, namanya overlap grip. Oke. Clinking ditaruh di antara telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Di tengah sini ya. Yes. Oke. Taruh yang kedua, 3, 4 jempol kanan menutup jempol kiri. Oke. Dan akan membentuk sudut V lagi kan? Ini ke sini juga. Oke. Jadi gampangnya ini udah ke sini, timpa ke sini juga. Itu grip. Oke. Kekuatannya datang dari tangan kanan atau tangan kiri? Sebetulnya kalau kita mau ngomong analisis gembelnya adalah kekuatannya tangan kiri, steeringnya tangan kanan.
kekuatannya tangan kiri, steeringnya tangan kanan. Kenapa kalau kanannya dominan itu tidak baik? Karena nih kalau kita over release wrist kita kanan, stick kan jadi nutup nih. Ya. Boleh jadi ke kiri. Oh, Kalau karena kita- jadinya belok kayak gini ya. Benar. Oke. Kurang lebih gitulah. Sekarang kita Nah. masuk ke setup. Boleh. Tapi ini kan beberapa stick beda-beda. Cuman ini kita patokan garis lurusnya biasanya ada ya Yes. di beberapa Boleh stick lihat ada. sticknya Dimas. Kalau dia ini tulisan marumannya itu adalah patokan lurusnya. Iya. Lu gampangnya gitu aja, Dim. Lurusnya adalah ini. Ini. Ini sebetulnya ini dibantu buat ngebantu gini nih. Oh. Yoi, jadi garis-garis Saya itu baru tuh pasnya di patokan, situ. patokan. Patokan. Oke. Stick baru nggak ada begituan. Gak ada ya. Tipu lo KW nih. Bukan KW kayaknya. Rampingan, Pak. Supaya harga bisa ditekan. Oke. Stick pemula ini emang. Oke. Kuda-kuda. Kuda ya. Kuda ya. Pula tailor made katanya. Kuda. Gue soalnya biasanya gue boleh sombong kalau udah jago. Ini belum jago jadi gue nggak bisa sombong yang ini. Oke, kuda-kuda. Sekarang kaki ini. Bentar. Sebenarnya apa bedanya sih? Tadi kan lu menyarankan di ruas jari-jari. Emang kalau di sini bedanya apa sih? Nih ya, lu coba gini sama gini. Mana yang lebih bisa lu gini-giniin? Gini. Sama di telapak. Oh Lihat iya. kan? Oh iya. Itu nggak akan ada power di situ. Nggak akan ada speed di situ. Oh iya, mending gue pakai sarung tangan ya. Kenapa sarung tangannya golf cuman di sebelah kiri? Karena sebetulnya tumpuan terbesar, gesekan terbesar antara klub, grip sama tangan kita adalah yang kiri. Karena kan sifatnya hanya menempel. Berarti yang kanan itu sebenarnya emang nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi kalau misalkan yang bikin licin adalah kalau pegangan tangan kiri lu licin. Oke. Kalau kanan sebetulnya satu, untuk mengurangi gesekan supaya nggak sakit. Yang kedua supaya nggak licin. Sebetulnya yang paling penting itu supaya nggak licin. Oke. Sekarang gini deh. Stick dengan grip yang udah bener ya. Depanin tangan, lurusin. Oke, tangan kiri lurus. Tangan kiri. Yes. Turunin ke bawah, kaki buka selebar bahu. Oke, udah bisa nih. Enggak, belum bisa. Langsung bagus, tapi benar. Kan gue nggak ketemu. Jadi dengkulnya menekuk ke bawah, Ya. pantat nonggeng ke belakang. Oke. Jadi bentuk pinggangnya tuh gini. Sorry ya, di situ. Begini. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah kalau kayak gini nih, lu akan rawan cedera. Sakit punggung ya? Kalau Yang benar gini juga, yang benar adalah lurus gitu. punggungnya lurus juga? Yes. Oke. Lurus. Ini bagus. Ini udah benar nggak? Ya. Oke, terus? Kaki tepuk dikit, nonggeng pantat dikit. Nah, sekarang masih bisa lebih tegak sedikit. Yes. Good. Begini ya? Relax. Ini stance yang netral ya. Chambernya menurut gimana? Dia nggak paham. Oh iya, oh iya. Dia nggak Iya, paham. iya, iya, Salah. iya. gue. Ngerti gue. Nggak ngerti. Rivi, gimana chambernya? Berapa ini, Vi? Miring sebelah, Pak. Ini sebelah ya, oke. Ini udah bagus. Oke, terus? Oke, intinya adalah lu nggak boleh ngerasain banyak tense di sini karena itu rawan cedera. Jadi yang dirasakan di mana? Relax mungkin. Ayo, ikut sini, Dim. Ajarin yang versi lo, Dim. Lo biasanya kayak gimana? Udah pukul 2 aja dah. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa bedanya kalau kita agak bawah sama kita agak atas? Pada Efeknya dasarnya akan gimana? semakin dekat dengan bola semakin mudah. Semakin panjang, sticknya kayak pitching akan lebih mudah daripada 5 karena 5 makin jauh. Makanya driver lebih susah. Oke. Exactly. Tapi sebetulnya di tengah tuh aman kok. Di tengah. Dim boleh agak menjauh dikit, Dim. Berhubung gue nggak jago, tiba-tiba lo kena. Oke, kita coba ya. Ini gue kenain ke bendera yang merah. Tuh. Masnya lagi ngambil bolanya tuh. Jauh. Bola. Lihat, ayo sini lihat. Bolanya mana anjing? Apa? Bolanya mana? Masuk ke gua. Masuk. Nah, ini sebenarnya tantangan emang kalau misalnya kita baru belajar main golf adalah teman-teman brengsek kayak mereka. Karena kan Tapi itu sebenarnya saling memotivasi. tidak kena itu kan wajar sekali, tapi kalau lo mainnya dengan teman-teman brengsek itu terasa menyakitkan. Tapi justru itu yang membuat kita semangat untuk Ada berkompetisi. hal-hal yang kadang-kadang kita kalau mainnya nggak selevel nih ya, udah mukul yang lain dak, yang terakhir pas lagi mukul nggak kena. Kesel banget. Jangan gitu doang. Enggak. Tadi gue sengaja nggak kenain karena nggak ada Alit. Alit harus lihat. Bentar Oke. dulu nih, masalahnya masih ada mas-mas. Nggak bakal nyampe sana. Serius. Udah spread. Tiba-tiba enak loh. Enggak, gue pelan-pelannya mukulnya. Atau mendingan gini.
Kita simulasi swing dulu, mukul karetnya dulu. Oke, boleh. Jadi tadi itu gue sengaja nggak mukul kencang biar nggak kena abang-abang di sana. Nggak sih, emang nggak kena aja. Swing lagi dulu, pukulin dulu. Sorry. Maju dikit. Good. Tadi gue kejauhan nih. Kepala, sorry. Mana ya? Berat badan lu akan berasa di kanan ya? Lu berasa di kanan? Nggak tahu. Emang lo berasa cobain? Ketakutan Berdiri kita lu, tuh emang selalu sama sini dikit. kena kepala. Iya pasti. Ya kayak bini gue juga awal-awal gitu. Karena kayak takut Takut sakit. Masih naik badan. Coba lagi backswing. Backswing kayak biasa. Gue akan jaga ketinggian. Full speed. Full swing. Enak tuh kalau Kecenderungannya kalau misalkan kita waktu turun. Ini kayak saya transfer. Jadi kecenderungannya waktu kita backswing, waktu kita ke bawah, punggung kita tuh melurus. Nah ketinggiannya kan dari segini jadi ke atas. Bayangin ya, ini kalau misalkan gue angkat, kan jadi nggak di tanah. Itu yang bikin dia nggak kena. Lu mesti menjaga ketinggian poros badan lu itu dengan Tapi sini kita Lu contoh. tahan kepala. At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. I'd let you take my breath away. Pick me up like you Insya Allah ya. Saya tidak bisa garansi. Arahnya udah bener tuh. Gue masukin dulu bro. Keep cruising till we hit the Biasa ya. Aduh. And then we do it all over again. We pass the reds, ignore the warnings. Ignore the warnings. Akurasinya di atas mobil ya. Ya, lo tolong jangan compare dia sama mobil. Tolong ya, gue minta tolong. Iya, tapi gue minta tolong lo jangan compare dia sama mobil. Iya anjir. Kesel banget. Wah, lu handicap beneran kemarin sampai diurutin sama tukang apa security. Kang Mes kanain nyari. Udah. Gue udah pernah ketemu ya. Lo lagi rajin banget ini. Parah. Gila bisa tiap hari kayak gue lihat. Iya. Gue driving tiap hari sendirian aja ngablak. Di mana biasanya? Pondok Indah. Kalau yang paling sering Cilandak. Yang dekat rumah dari kita sih. Oh. Kenapa Kang? Jangan lo masukin ya. Jadi yang gue yang swingnya bagus-bagus, yang Dimas pilih 5 terjelek lah. Waduh, Alit yang beban nih. Oh iya. Udah jago. Latihan seminggu
kali. Inilah hasilnya kalau kita latihan seminggu 11 kali. Totalitas tanpa batas. Jangan lupa kalau turun lapangan bawa fotografer. Jadi Instagram feed kita proper. Biar masuk endorse. Kelihatan jago dulu paling nggak ya? Iya, saya berkat bawa fotografer dapat 2 brand kok. Mainnya baru 3 bulan. Bareng dong. Bini gue yang nelfon. Nggak bisa bareng. Tinggal dikit bolanya. Tinggal 2 bolanya. Iya. Itu udah jago nih satu orang. Sticknya kebetulan sama pegangan. Iya. Jadi pede. Ini sih stick lu sih bener sih, Dim. Iya. Lu jadi stres duluan. Oke, selesai sudah latihan hari ini Bapak Alit. Yes. Sepatah 2 patah kata buat pemula. Intinya adalah memukul salah itu buat pemula sangat normal. Jadi seperti Omes ya, Mes? Saya Omes sampai sekarang pun masih banyak mukul salah, tapi biasanya kalian pukulan kalian main pertama tuh banyak bola jeleknya. Ntar yang kedua lebih banyak yang bagus. Sampai akhirnya main golf terasa mudah. Oke. Bapak Ananda Omes. Nah, ini pasti Ya. petuahnya bagus nih. wah. Sebagai pemula yang sudah jadi pro. Ya. Iya lagi. Pemula yang sudah jadi pro. Weh, kan gue udah di endorse brand. Hati-hati. Mana ini? Oh iya, benar, Petuahnya, benar. Mana petuahnya? Buat temen-temen yang mau memulai main golf, mulai aja dulu. Cuman satu hal yang gue dulu mau main, ini beneran nih, menurut gue, wah main golf tuh mahal ya, olahraga mahal ya, tapi ternyata mahal. Enggak. Maksud gue kayak main Iya. 100 bola, 120.000 di hari biasa. Menurut gue sama aja lu main biliar, lu sewa lapang futsal, lu bisa main sejam 2 jam sendiri gitu. Kalau ngomongin stick apa gimana, pinjem punya teman. Yang second juga banyak di e-commerce, 2 juta udah dapat full semuanya. Gitu. Kayak turun lapangan juga lu awal-awal ngira Iya, satu kali makanya, wah, dia ngira tuh 10 juta gitu 2 seorang. juta, 3 juta, 5 juta. Di Pondok Cabe 200.000. Tuh, makanya gua main sendiri aja. Udah gak ada teman peduli amat gua bilang. Jadi coba aja dulu, dan menurut gue ini olahraga yang melawan diri sendiri. Wah, itu ketahuan tuh kalau udah turun lapangan tuh biasanya Ragunan keluar tuh. Iya. Iya kan? Gajah, jerapah, anoa, Tiba-tiba lewat gitu. terenggiling. Itu biasanya teman-teman gua ya. Gua mah enggak. Gua mah baik. Tapir gitu. Tapir, komodo, apa aja binatang-binatang dilindungi keluar. Gua sampai kaget. Tapi candu beneran ada Candu. ya. Candu. Ya udah, kalau yang ini nggak usah sama pemulanya ini, Bang. Mana bolanya dia? Belakang.